Halo Sobat Dunia Cerita, balik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutin cerita yang berjudul Lelaki yang Tidak Dapat Kugapai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jane ditinggal sendirian di ruang tunggu. Melihat mereka berdua pergi, wajahnya terlihat begitu buruk. Sama sekali tidak menduga Darlene akan membalasnya di waktu yang begitu tepat. Dia bahkan tidak ada kesempatan menjelaskan. Jane langsung mengepalkan tangan. Tatapannya terlihat begitu mengerikan. Tidak, dia tidak akan dikalahkan begitu saja oleh Darlene. Dia pasti akan membuat Yos tahu kalau Darlene adalah orang yang keji. Setelah mengambil keputusan, Jane buru-buru kembali ke ruangan Yos. Namun, Yos tidak langsung kembali. Teringat Darlene ada di samping, dia pun marah. Dengan memakai heels, berjalan ke depan pintu, memutar pegangan pintu dan menyadari Darlene sudah menguncinya dari dalam. Dia pun mengetuknya beberapa kali dengan kuat. Dengan marah berkata, "Darlene, keluarlah. Kalau berani, keluarlah. Dasar wanita kejam, memfitnahku. Cepat keluar dan katakan dengan jelas." Darlene sudah menampar Jane. Dengan sangat senang kembali ke ruangan. Tidak peduli Jane menjelaskannya dengan Yos, sama sekali tidak ada kaitan dengannya. Sudah menduga wanita itu akan datang mengganggunya. Dari awal dia sudah mengunci pintu. Sekarang mendengar pintu diketuk, Darlene dengan tenang mengupas apel untuk Derek. Derek melihat Darlene tidak menghiraukan suara ketukan pintu. Dia pun berkompromi, berpura-pura tidak mendengarnya. Tapi tante aneh yang ada di luar, kenapa seperti ayam di pasar yang dicekik lehernya? Suaranya begitu tajam dan jelek. "Derek, ayo makan apelnya." Setelah mengupas apel, Darlene meletakkannya di tangan Derek. Dengan lembut memerintahnya. Derek tersenyum manis. "Baik, Bu." Ibu dan anak menikmati waktu yang indah bersama, membiarkan orang di luar menjerit sampai tenggorokannya pecah dan tetap tidak menghiraukannya. Jane benar-benar sangat marah, mengelus telapak tangan. Darlene tidak hanya tidak membukakan pintu untuknya, bahkan menjawab saja tidak, seolah-olah dia itu adalah badut. "Darlene, aku pasti akan membuatmu..." "Sudah cukup, ini adalah rumah sakit." Tiba-tiba suara Yos terdengar dari belakangnya. Jane pun terkejut. Dia terlalu marah sampai tidak menyadari Yos sudah kembali. Tidak tahu berapa banyak yang terdengar oleh Yos. Untungnya mentalnya cukup kuat. Begitu membalikkan badan, dia langsung terlihat menyedihkan. Suaranya terdengar sedih. "Yos, aku..." Yos melihat ruangan Darlene yang tertutup rapat pun tidak mengatakan apapun. Mengangkat tangan, menyuruh asisten yang ada di belakangnya untuk mendorong ke ruangannya. Jane melihat Yos benar-benar sudah marah, juga tidak berani menjerit lagi. Dengan putus asa mengikutinya kembali ke ruangan. "Ibu, sepertinya tidak ada lagi suara." Derek berhenti menggigit apel, mengangkat telinga dan mendengarnya dengan seksama. Tangan Darlene memegang buku dengan serius membacanya. Hanya saja suara bicara dua orang di belakangnya terlalu kecil, jadi tidak terdengar jelas, tapi tidak ada hubungan dengannya. "Ibu, kamu sudah berhenti lama di halaman ini." Derek seperti anak yang penasaran.
mengedipkan mata yang lucu melihat Darlene. Darlene juga menyadari dirinya memegang buku begitu lama dan terus berhenti di halaman itu. Satu kata pun tidak terbaca olehnya, hanya bisa menatap buku, berpura-pura tidak ada apapun yang terjadi dan berkata, "Ibu tiba-tiba tidak ingin lihat lagi. Kita telepon Paman Hendrik saja ya." Jelas-jelas tahu tidak peduli, tapi hatinya tetap tidak terkendali dan terus memikirkannya. Apa yang akan Yos bicarakan dengan Jen? Hanya mereka berdua saja yang ada di ruangan, atau masih ada orang lain? Dia tahu kalau memikirkannya lagi, itu bukanlah hasil yang dia inginkan. Lagi pula beberapa hari ini Hendrik tidak datang ke rumah sakit. Walaupun ada telepon, tapi juga hanya mengatakan beberapa kata dan buru-buru menutupnya. Dia pun mulai merasa khawatir. Baik, Derek juga sudah beberapa hari tidak melihat Hendrik. Juga merasa sedikit rindu. Walaupun di sampingnya adalah ayah kandung, tapi orang yang datang silih berganti terlalu banyak. Waktunya bersama dengan ayah tiri bahkan lebih banyak daripada dengan ayah kandung. Darlene mengambil telepon dan menghubunginya. Setelah menunggu sebentar, telepon pun terhubung. Dia masih belum berkata, dari balik ponsel sudah terdengar suara yang jernih. "Halo, ini siapa?" Darlene tertegun beberapa detik, tetap berkata, "Aku cari Hendrik. Ini teleponnya kan?" Walaupun tidak tahu siapa wanita di balik telepon, tapi dari suara bisa terdengar seharusnya adalah seorang wanita muda. Tapi kalau dia tidak salah ingat, ponsel Hendrik seharusnya ada namanya. Kalau orang lain mengangkatnya, pasti juga akan melihat namanya. Seharusnya tahu adalah telepon dari orang yang dikenal. "Direktur Hendrik sedang rapat. Apakah kamu ada masalah penting? Aku bisa membantumu menyampaikannya," ucap wanita itu dengan baik hati. Darlene mendengar Hendrik sedang rapat, berpikir sejenak dan berkata, "Tolong kamu beritahukan padanya kalau aku menelponnya." "Baik, apakah ada masalah lain lagi?" Wanita itu dengan sopan bertanya. Darlene dengan sungkan berkata, "Tidak ada lagi." "Baiklah, aku akan menyampaikannya." Setelah menutup telepon, Darlene pun melamun memikirkan sesuatu. Setelah ini pun dengan pusing menggelengkan kepala, tidak memikirkannya lagi. Mungkin dia yang berpikir terlalu banyak. Wanita di sisi lain yang menutup telepon pun menyentuh layar beberapa kali, menghapus notifikasi panggilan Darlene. Seperti tidak ada apapun yang terjadi, menaruh ponsel Hendrik kembali di tempatnya. Kebetulan pintu ruangan dibuka. Hendrik melihat wanita duduk di kursinya sedang menyentuh barangnya. Dengan nada lembut dan tidak berdaya berkata, "Pera, bukankah aku menyuruhmu untuk tidak asal menyentuh barangku?" "Kak Hendrik, aku tidak menyentuh apapun." Orang yang dipanggil Pera itu dengan tidak bersalah mengangkat tangan. Hendrik menggelengkan kepala dan tidak mengatakan apapun, membalikkan badan, menanyakan masalah lain. "Bukankah tadi teleponku berdering?" Dia mendengar suara ponselnya berdering, makanya kembali ke ruangan. "Tidak, aku dari tadi duduk di sini, tidak mendengar apapun." Mata Pera yang indah terlihat polos. Hendrik sedikit sakit kepala memegang dahinya, menyodorkan tangan mengambil ponsel. Menyadari tidak ada notifikasi telepon tidak terjawab, dalam hati mulai merasa kecewa.
Dia mengira Darlene akan menelponnya. Ternyata dia sudah berpikir terlalu banyak. Vera sepertinya melihat tatapan kecewa Hendrik. Bertindak imut berkata, "Kak Hendrik, perutku lapar. Kapan kamu akan membawaku pergi makan?" "Masih ada yang perlu aku urus. Kalau kamu lapar, pergi makan sendiri dulu saja." Hendrik tahu Vera itu adalah utusan dari ibunya. Walaupun mereka tumbuh bersama, tapi dia hanya menganggap Vera sebagai adiknya yang baik. Sama sekali tidak bisa keras padanya, hanya bisa berpura-pura mengabaikannya. Namun Vera tidak berpikir begitu. Dia selalu menyukai Abang Hendrik sejak dia masih kecil. Keinginan untuk tumbuh dewasa adalah menikahi Abang Hendrik sebagai istrinya. Sekarang dia memiliki kesempatan ini. Dia tidak boleh membiarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Terlebih lagi, Bibi Hi juga menjelaskan untuk membiarkan dia bergaul dengan kakaknya. Dia tidak bisa hidup dengan kebaikan Bibi Hi. Vera melompat dari kursi sekaligus dan melayangkan tangannya untuk merebut lengan Hendrik, menggoncangkannya dengan genit dan berkata, "Abang Hendrik, keluargaku ingin kamu menemaniku makan. Apakah kamu ingin membiarkan keluargaku mati kelaparan?" Guncangan yang diberikan Vera tidak dapat ditahan oleh Hendrik. Dia menghela napas dan berkata tanpa daya, "Kamu mengatakan seperti itu. Bisakah aku membawamu ke sana? Ayo pergi, aku akan membawamu makan malam." "Oke, Abang Hendrik yang terbaik," ucap Vera bersorak kegirangan. "Ibu, apakah Paman Hendrik tidak ada waktu senggang?" tanya Derek kepada Darlene yang sedang memegang ponsel. Darlene tiba-tiba menoleh ke belakang dan berkata sambil tersenyum, "Paman Hendrik, dia sedang rapat. Kita jangan mengganggunya bekerja. Apa yang Derek ingin makan hari ini, ibu akan membelikannya untukmu." "Ibu, apakah aku boleh makan kue?" Dia sangat ingin memakan kue yang enak dan lezat itu. Darlene mengulurkan jari telunjuknya di depannya. "Tidak boleh. Dokter berpesan harus menunggumu keluar dari rumah sakit baru boleh memakan kue." "Baiklah, Bu. Siapa suruh dia menjadi anak yang baik? Dia hanya bisa menyetujui perkataan ibunya. Namun, Ibu, kapan kita bisa keluar dari rumah sakit ini?" "Segera. Hanya saja kamu perlu menjaga kesehatan tubuhmu," kata Darlene dengan harapan agar Derek bisa segera keluar dari rumah sakit. Tetapi ia terus memikirkan sesuatu. Atau ia harus menunggu dokter panggilan Yos untuk mengecek dan mempertimbangkan apakah anaknya boleh keluar dari rumah sakit. Dengan suaranya yang rendah, jelas tidak ada semangat seperti sebelumnya. Dan Darlene tidak punya cara lain. Tetapi pikirannya melayang tanpa sadar ke pintu sebelah. Tidak tahu apakah Jen masih berada di dekat Yos. Tidak tahu apakah Yos lebih memilih untuk mempercayainya atau lebih mempercayai Jen. Di kamar sebelah, Jen berkata dengan sedih, "Yos, kamu harus percaya padaku. Aku tidak benar-benar melakukan apa-apa." Dia tiba-tiba berdarah sendiri. Kamu lihat wajahku merah dipukulinya. Takut bahwa Yos tidak percaya dan ia pun mengangkat wajahnya. Mata Yos yang acuh tak acuh melirik, mengerucutkan bibir dan mengerutkan kening. "Darah dirimu sendiri, Jen. Kamu benar-benar bisa berpikir." Dia sama sekali tidak mempercayai Jen yang sesat itu.
Yos, kenapa kamu tidak mempercayaiku? Aku sangat khawatir ketika mendengar kamu terluka. Aku tidak berharap untuk bertemu dengan Darlin. Dia menggertakku seperti ini. Kamu malah tidak membantuku dan membantunya berbicara. Jen sangat sedih bahwa dia merasa dia ingin mati. Dan air mata di wajahnya keluar dan bukan air mata pura-pura. Dia benar-benar terluka. Jelas dia itu adalah pacarnya, bukan? Yos tidak tergerak dengan kata-katanya dan suaranya yang rendah menurunkan beberapa nada. Apa yang telah kamu lakukan hanya kamu yang tahu. Aku tidak mengerti apa yang sedang kamu ucapkan. Perasaanku padamu apakah tidak jelas? Hati Jen sedikit tegang dan dia berpura-pura sedih. Mata gelap Yos seperti elang di tebing, sangat tajam. Seperti pisau tajam yang menembus jantung Jen. Suaranya yang acuh tak acuh, seperti angin topan dengan kekencangan 12 yang melukai wajahnya. Luka pada tubuh Darlin dan keracunan pada Derry. Jangan bilang tidak ada kaitannya denganmu. Aku benar tidak mengetahuinya. Aku tidak tahu bahwa Darlin punya seorang anak. Dan aku juga pacarmu yang asli, kan? Jen bahkan merasa sangat bersalah. Orang yang terluka sekarang adalah dia, bukan perempuan jalang itu. Dan dia tidak tahan dengan auman itu. Yos, apakah kamu lupa 3 tahun kita bersama? Apakah itu benar-benar tidak lebih baik daripadamu dan Darlin dalam 4 tahun itu? Tatapan Yos begitu dalam dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Cinta yang dulu pernah terjadi itu tidak sedalam yang sekarang. Tapi dia telah bersamanya selama bertahun-tahun dan setidaknya ada sedikit perasaan. Kalau tidak, dia tidak akan bersamamu. Tetapi dia tidak tahu sejak kapan dia mulai. Posisi hati hanya akan ada satu orang. Bahkan dengan Jen pada saat itu, tidak ada detak jantung yang berdenyut. Mari kita putus. Yos berkata dengan ringan. Yos tahu bahwa wanita di depannya itu tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Tetapi dia juga tidak ingin berurusan dengannya lagi. Akan dapat dicari bukti tersebut. Akan selalu menemukan jejak orang yang melakukan kesalahan. Tampaknya Jen sangat sakit hati. Ia mundur 2 langkah, memandang pria yang telah dicintainya selama bertahun-tahun dan menyuruhnya putus begitu ringan. Mengapa? Mengapa putus? Aku tidak menerimanya. Aku sama sekali tidak menerimanya. Kamu tahu apa yang kamu tahu? Kata Yos sedikit dingin. Kata-kata Yos seperti tamparan yang tak terhitung jumlahnya di wajahnya. Dan itu menyakitinya lebih dari tamparan Darlin. Dia mencengkram dadanya dengan erat dan tidak bisa menangis sendiri. Yos, kamu memutuskanku karena perempuan itu, kan? Jawab. Setiap mengingat Yos adalah karena Darlin, lalu memutuskan hubungannya dengan Jen. Jen tampaknya dimakan oleh semut yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin dia dapat menerima kata-kata Yos? Kemungkinan kalah dari Darlin adalah tidak mungkin baginya. Yos sangat mencintai Darlin. Dia sangat mencintainya. Bagaimana Darlin bisa memberi cinta dan usaha yang lebih dibandingkan Jen? Mengapa? Mengapa Yos tidak memahaminya? Bukan karena dia, ucap Yos secara langsung. Mungkin karena itu terlalu cepat dan dia mengikuti dengan antusiasme dalam hatinya. Tetapi untuk sesaat, dia dengan cepat mengembalikan alasan dan sikap apatisnya.
Jane mendengar jawaban Yos memutuskannya adalah karena Darlene tiba-tiba memikirkan spesies jahat itu. Memegang gumpalan asap yang ada di hatinya, dia bertanya dengan cemas. Yos, apakah kamu peduli dengan anak itu? Yos tidak berbicara. Jika Jane ingin berpikir seperti itu, dia hanya bisa mengerti alasan yang sebenarnya. Tapi kesunyiannya memberi harapan dan dorongan besar bagi Jane. Jika itu hanya karena anak itu, dia bisa menanggung keberadaan Darlene. Yos, aku sudah menyiapkan batinku. Aku bisa menerima anak kecil itu. Sungguh, cuma hanya karena ia anakmu, aku menyukainya. Yos tidak memiliki fluktuasi dalam kepedulian dan kasih sayang Jane, mengatakan dengan nada yang dalam. Derek adalah anakku dan seseorang akan merawatnya untukku. Kamu tidak perlu khawatir. Dia berhenti untuk beberapa saat dan lanjut berkata, mengenai penerimaanmu atau tidak, akan aku pikirkan. Jika kamu benar-benar tidak ingin putus, berdoalah agar ibu dan anakku, agar mereka akan selalu aman, atau kamu akan tahu konsekuensinya. Pada akhir kata, dia menambahkan, kamu tahu betapa aku membenci wanita yang melakukan gerakan kecil.